ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas pentingnya harusnya taat kepada Rasulullah SAW dan mengikuti sunnahnya beliau. Rasulullah SAW yang kita ketahui adalah Habibullah, adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang terakhir. Bahkan kemuliaan Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah belum diciptakan, tetapi sudah mendapatkan kemuliaan, yaitu kenabian. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma' wa tin. Saya sudah menjadi nabi, kata Rasulullah SAW. Sudah dapat kemuliaan kenabian, yang mana waktu itu Nabi Adam alaihissalam masih bercampur antara air dan tanah. Begitulah kemuliaan Rasulullah, nur Rasulullah SAW, walaupun belum diciptakan wujudnya. Dan diutusnya Rasulullah SAW sampai beliau wafat, dan terus agama Islam, syariat yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Dalam ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka patuhilah aku, patuhilah Rasulullah SAW. Dengan begitu, ketika kita taat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, kepada orang yang taat dan cinta kepada Rasulullah. Yang pertama kata Allah, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai orang tersebut. Bagaimana ketika kita dicintai oleh orang yang kita cintai? Ketika kita dicintai oleh orang tua kita, ketika kita dicintai oleh guru-guru kita, begitu senangnya kita. Apalagi ketika yang mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam ini, pencipta semua makhluk. Subhanallah, begitu mulianya Rasulullah. Dan yang kedua kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita mencintai Rasulullah, taat dan mengikuti jejak-jejak sunnahnya, maka kata Allah yang kedua akan diampuni dosanya. Subhanallah. Begitulah kemuliaan Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ketika seorang sahabat melihat seseorang yang sedang sholat setelah waktu asar. Dan sahabat itu menegurnya, namanya sahabat Sa'id bin Musayyab, menegurnya. Ketika ditegur, qala ya Aba Muhammad ayu'adzibuni Allahu 'ala sholati, apakah Allah akan mengadab saya terhadap sholat yang saya lakukan? Kata sahabat Rasulullah, qala la, berkata tidak, walakin yu'adzibukallahu bi khilafis sunnah, akan tetapi Allah akan mengazab engkau karena engkau berlawanan dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu,
jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang mengaku taat dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti sunnahnya, kita ikuti jejak-jejaknya. Bahkan di suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala diajak teman-temannya untuk pergi ke pemandian, kolam renang, pemandian umum. Di sana bersama teman-temannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mandi bersama temannya di pemandian. Setelah di sana, karena biasanya kita ketahui orang ketika masuk kolam renang pasti dibuka pakaian atasnya. Begitu juga waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal bersama teman-temannya masuk ke pemandian, dibuka bajunya. Tidak lama kemudian, begitu pas masuk ke pemandian, Imam Ahmad bin Hanbal teringat akan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hamama illa bimi'zarin." Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal teringat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hamama illa bimi'zarin." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia masuk ke pemandian umum tanpa mengenakan pakaian baju. Ketika teringat itu, Imam Ahmad bin Hanbal langsung naik keluar dari pemandian itu dan memakai bajunya dan kembali lagi ke pemandian bersama teman-teman. Dalam hikayahnya Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya ketika pulang ke rumah dan malamnya itu bermimpi ada seseorang yang berkata, "Ya Ahmad bin Hanbal, engkau telah diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau telah menghidupkan sunnah Rasulullah, engkau taat pada sunnah Rasulullah." Dan ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal terkejut dan bertanya, "Kamu siapa?" Dan ketika ditanya itu, orang itu menjawab, "Saya adalah Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya, agungnya perjuangan Rasulullah SAW. Kita yang merasa sebagai umatnya, marilah kita benar-benar menghidupkan sunnahnya. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, bukan hanya cinta, tetapi harus mempraktekkan perkataan Rasulullah, sunnahnya. Ketika orang memperhatikan sunnahnya, melaksanakan sunnah Rasulullah, Allah akan memberi 4 kemuliaan. Kata Rasulullah, "Man hafidha sunnati akramahullahu ta'ala bi arba'i hisalin." Barang siapa yang menjaga sunnahku, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan memuliakannya dengan 4 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, al-mahabbatu fi qulubil barar. Yang pertama, mahabbah, rasa cinta pada hati-hatinya orang soleh. Dan yang kedua, wal haibatu fi qulubil fajarah. Dan ada kewibawaan dalam hatinya orang fajir, orang yang banyak melakukan maksiat. Tetapi ada hibahnya, walaupun di dalam hati orang fajir. Karena apa? Karena taat dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setelah itu kata Rasulullah SAW yang ketiga, was-sa'atu fir rizqi, maka akan diluaskan rezekinya. Dan yang keempat kata Rasulullah, was-siqatu fid-din, maka akan diberi kekuatan dalam agama, dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya taat kepada Rasulullah dan pada sunnah-sunnahnya. Sebagaimana kata Allah, "Mayyuti Rasulah faqad ata'allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang hakiki dan umat Rasulullah yang taat kepada Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.